Saat si Alin pertama kali datang ke kantornya dan diusir security, Yizou ternyata mengetahui kedatangannya dari rekaman CCTV. Tapi dengan manisnya dia menyuruh Wenli untuk memberitahu security untuk bersikap baik pada si Alin dan beri dia kesempatan lain. Dan saat itulah Yizou tanpa mulai memikirkan rencana untuk mendekati Xiaolin. Xiaolin masuk ke mobil Yizou dengan linglung. Tadi Yizou bilang apa? Yizou mengulanginya, mari kita menikah. Xiaolin tak percaya mendengarnya. Ternyata Yizou menggunakan cara seperti ini untuk menolak membantunya. Tapi Yizou langsung menatapnya dengan sorot mata serius. Dia beneran serius. Dia tidak bercanda kan? Memangnya lucu? Tidak, tapi kau bisa memilih siapapun. Kenapa aku? Karena kau punya permintaan dariku? Tuan Ling, pernikahan itu bukan candaan. Jangan mencandai kesehatanku. Nona Xia, pernikahan kita pertukaran yang adil. Aku sibuk. Aku tidak mau menjalin hubungan yang butuh waktu dan tenaga. Menurutnya, Xiaolin adalah istri yang sangat paling sesuai dan memenuhi semua yang dia dibutuhkan. Jadi Xiaolin menyimpulkan kalau pernikahan ini semacam pernikahan palsu atau pernikahan kontrak begitu. Yizou tidak menjawabnya dan hanya menaruhkan kartu nama. Dia kasih waktu seminggu untuk Xiaolin memikirkannya. Waktu Xiaolin menceritakannya ke Fei Fei sahabatnya, dia menduga kalau itu adalah pernikahan kontrak yang tujuannya hanya untuk menutupi hubungan cinta segitiganya antara ketiga pria itu. Kau terlalu banyak membaca novel, Guy. Fei Fei sangat yakin dengan dugaannya. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan dari hasil pengalamannya meneliti komunitas Guy. Ketiga pria itu ada hubungan. Itu mah cuma apa yang diimajinasikan para fansnya doang. Apanya yang diimajinasi? Itu namanya menarik kesimpulan dari petunjuk-petunjuk, Xiaolin. Coba pikir deh. Tahun lalu, Armani membuat setelan yang diperuntukkan untuk Yizou seseorang. Besoknya Cuyan memakai setelan itu untuk menghadiri sebuah acara fashion show terkenal. Apa itu artinya? Artinya mereka sahabat dekat, Fei Fei. Tidak, pikirkan dari sudut pandang lain. Jika Cuyan dan Yizou adalah cuma sahabat dekat, dan Wenli cuma asistennya Yizou, maka Wenli dan Cuyan seharusnya berteman juga dong. Tapi nyatanya, Wenli dan Cuyan tidak pernah melihat bersama. Bahkan saat mereka menghadiri sebuah acara yang sama, mereka tidak pernah saling bicara. Dari situ jelas kalau hubungan ketiga pria itu adalah cinta segitiga. Masuk akal juga sih. Jadi maksudnya, dia menikahiku hanya untuk menyembunyikan status gayanya. Pasti begitu. Coba pikirkan baik-baik. Kalau si cewek tahu dia gay, apa yang harus dia lakukan? Dan lagi, itu mungkin saja mempengaruhi bisnisnya. Xiaolin pilih terbaik bagi Yizou. Dia tidak membutuhkan bantuan Yizou juga. Tapi Xiaolin masih ragu. Bagaimana kalau ini bukan pernikahan kontrak? Apa yang harus dia lakukan? Mana mungkin? Kalau dia cowok normal, ngapain dia memilihmu sebagai istri? Fei Fei bahkan mendorong Xiaolin untuk menelepon Yizou sekarang juga. Sementara itu, Cuyan sedang syuting ngedance dengan gaya keren. Tapi usai syuting, dia ditelepon ayahnya dan tanpa jelas hubungan mereka kurang baik. Mungkin karena ayah Cuyan berusaha untuk menjodohkan Cuyan dengan seorang wanita. Ayah Cuyan dengar kalau Cuyan mau menghadiri pameran perhiasan yang diadakan oleh grup Ning malam ini. Putri Paman Wang juga akan hadir di acara itu. Ayah menyuruh Cuyan untuk menemuinya. Bersikap baiklah padanya dan jangan buat masalah. Xiaolin juga pergi ke gedung pameran perhiasan itu, tapi malah mendapati pintunya terkunci. Apa dia salah alamat? Sepertinya tidak, karena Cuyan datang saat itu juga. Para fansnya langsung heboh menyerbuinya dan memberinya berbagai macam hadiah. Cuyan tanpa ramai para fansnya, bahkan mengusir mereka dengan cara mentraktir mereka kopi. Tapi saat dia melihat Xiaolin, keramahannya seketika sirna. Kenapa aku melihatmu di mana-mana, Nona Xia? Apa kabar, Tuan Chin? Apa kau datang kemari untuk melihatku? Tidak, aku ada janji. Dia bertemu orang di sini, tapi pintunya terkunci. Ya iyalah, pameran perhiasan ini tidak terbuka untuk umum. Tidak sembarang orang bisa masuk. Pameran perhiasan? Kenapa kau kaget? Bukankah kau menunggu di sini biar bisa masuk secara diam-diam kan? Sinis Cuyan. Xiaolin berusaha meminta Cuyan untuk membawanya masuk, tapi Cuyan ketus menolaknya. Jangan memohon padanya, apalagi dengan pura-pura malas. Tahu kenapa? Karena kau bukan tipeku. Xiaolin geli mendengarnya. Tuan Chu, kau juga bukan tipeku.
resletingmu tuh kebuka. WKWK. Cuyan langsung panik mengecek resletingnya, yang ternyata masih tertutup rapat. Dasar sialin, udah buta apa? Dia tak lihat seberapa banyak fansnya. Tidak tahu, satu hal yang pasti, aku bukan fansmu, kau. Tapi perdebatan mereka dengan cepat berakhir berkat kemunculan Wenli yang keluar untuk menjemput sialin masuk. Cuyan langsung heran dan penasaran melihat itu, dan langsung menghubungi Yizao. Dia punya hubungan apa dengan sialin? Barusan dia melihat Wenli membawanya masuk. Apa sialin datang kemari untuk menemuinya? Kau punya waktu itu untuk peduli tentangku? Kalau kau punya banyak waktu, lebih baik kau memikirkan kencan buta yang diatur oleh ayahmu. Kau mengolokku cuma demi gadismu itu. Halo, telepon lalu ditutup oleh sialin. Sialin akhirnya masuk dengan ragu mulai membahas tujuannya datang kemari untuk membicarakan masalah lamarannya Yizao waktu itu. Jadi kau sudah membuat keputusan? Sialin terlalu ragu, bagaimana harus menjawabnya? Memahami keraguannya, Yizao langsung menyelanya bahkan sebelum dia sempat mengucap apapun. Yizao butuh partner untuk menghadiri pameran perhiasan malam ini. Masalah ini bisa mereka bicarakan lagi setelah acara pameran itu selesai. Jadilah sialin disuruh gonta-ganti berbagai macam night gown dan memamerkannya di hadapan Yizao yang langsung memotret semuanya. Sudah 3 kali dia ganti baju, tapi Yizao malah diam saja. Sialin lama-lama capek. Yizao mau paling pilih yang mana? Semuanya oke. Bilang dari tadi dong, mencobai semuanya kan butuh waktu dan tenaga. Bukankah kalian para gadis suka mencoba baju baru? Iya sih, tapi aku bahkan tidak sempat selfie. Sudah aku foto. Yizao langsung menyodorkan ponselnya dan membiarkan sialin melihat foto-foto yang diambilnya. Dia sendiri lalu pergi sebentar. Saat dia kembali, tiba-tiba saja dia mengalungkan sebuah kalung rubi yang cantik dan tampak sangat mewah ke lehernya. Ini permata palsu. Tidak, ini asli dan sangat mahal. Sialin juga takut kalau sempat terjadi apa-apa, dia tidak akan sanggup menggantinya. Maka kau akan berhutang banyak. Kau harus membayarnya dengan tubuhmu. Bisik Yizao tepat di telinga sialin yang kontan saja membuat sialin mendadak jadi gugup karena kedekatan mereka. Yizao menyadari betul kegugupannya dan senang karenanya. Karena kau gugup? Tidak kok. Lalu kenapa aku bisa mendengar suara detak jantungmu? Ini karena aku punya aritmia, gangguan irama jantung. Akan kuambilkan anting-anting untukmu. Tidak usah, aku sendiri saja. Selesai.